Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Siti Amelia, biasa dipanggil Amel. Dan aku Anissa Resti Ramadhani, biasa dipanggil Anissa. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu Fikih Wakaf, dengan judul Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Kepentingan Umat. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang penelitian kuesioner yang kita bagikan kemarin, ada kalanya kita membahas tentang pengertian wakaf itu apa dan jenis-jenis wakaf itu apa. Saya dan teman saya akan menjelaskan tentang pengertian wakaf dan jenis-jenis wakaf. Baiklah, mari kita bahas mengenai pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu wakafa yang berarti menahan atau berhenti. Al-wakaf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yaitu menahan harta untuk diwakafkan. Secara syariah, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta pewakaf untuk dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, wakaf adalah sebuah bentuk kemaslahatan untuk dimanfaatkan seluruh masyarakat untuk kepentingan bersama. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis wakaf. Jadi jenis-jenis wakaf di sini itu ada 3. Yang pertama ada wakaf benda tidak bergerak atau benda tetap seperti bangunan, tanah. Nah, wakaf jenis ini tuh sudah dipakai secara umum dan tersosialisasikan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada wakaf benda bergerak seperti kendaraan, hewan, dan benda-benda bergerak lainnya. Tetapi jenis wakaf ini baru mulai tersosialisasikan kepada masyarakat atau mulai diperhatikan lah. Karena masih banyak orang yang wakaf itu menggunakan benda yang tidak bergerak atau benda tetap. Nah, untuk yang terakhir yaitu wakaf sosial. Wakaf sosial ini digunakan untuk fasilitas sosial seperti masjid, sekolah, dan yang lainnya yang berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat. Oke teman-teman, selanjutnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan tanah wakaf. Jadi penelitian mengenai pemanfaatan tanah wakaf di kalangan masyarakat telah dilakukan dengan melibatkan 10 responden dari berbagai profesi, termasuk ustadz, guru, PNS atau ASN, petani, pedagang, dan wira swasta. Dari hasil kuesioner yang disebarkan, diperoleh beberapa temuan yang signifikan mengenai pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap wakaf. Semua responden atau 100% mengaku sudah mengetahui adanya pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan umat. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai wakaf telah tersebar luas di kalangan masyarakat, yang merupakan langkah awal yang baik untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, sebagian besar responden yaitu 72% setuju bahwa wakaf mampu meningkatkan kesejahteraan umat, sementara 18,2% sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Hanya 9,1% yang tidak setuju. Angka ini mencerminkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap dampak positif wakaf dalam meningkatkan kualitas hidup, yang menjadi indikasi penting untuk dukungan terhadap program-program wakaf yang ada. Kemudian jenis-jenis wakaf yang sudah tersebar di kalangan responden sudah cukup banyak ya teman-teman, yaitu 36,4% lahan atau tanah, 18,2% sekolah, pesantren, TPQ, dan lain-lain, dan 45,5% masjid. Ini sudah menunjukkan bahwa persebaran wakaf sudah dikenal dan sudah dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Berikutnya, dari diagram yang kita peroleh melalui kuesioner, yang berhak bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf ini lumayan banyak pendapat ya teman-teman, yaitu 45% pengurus masjid, 36,4% Badan Wakaf Indonesia, 9,1% pengurus masjid dan pemerintah daerah. Jadi sebenarnya yang paling berhak adalah pengurus Badan Wakaf Indonesia itu sendiri teman-teman, yang biasa disebut dengan nazir. Nazir ini yang biasa mengelola dan bertanggung jawab atas wakaf itu sendiri. Kemudian kendala yang banyak dialami di masyarakat dalam mengelola wakaf, itu yang pertama ada 36,4% tidak ada kendala, yang kedua 27,3% masalah administrasi seperti legalitas, sertifikat, dan lain-lain.
Yang ketiga, 18,2% kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak adanya pengelola yang kompeten. Jadi, semua pendapat di responden ini sesuai apa yang terjadi dalam lingkungan mereka masing-masing. Dalam diagram ini sudah cukup menunjukkan bahwa wakaf sudah dinilai cukup baik di kalangan masyarakat ya teman-teman. Jadi setiap pengelola dan menurut mereka masing-masing itu memang sudah ada di lingkungan mereka sendiri-sendiri. Kemudian, dalam kuesioner terkait pemanfaatan tanah wakaf, responden diminta untuk memberikan pendapat mengenai apakah mereka merasa terbantu atau terdukung oleh program pemanfaatan tanah wakaf. Dari total 11 responden yang berpartisipasi, hasil menunjukkan bahwa 100% responden menjawab iya. Ini menandakan bahwa semua responden merasakan manfaat yang signifikan dari program tersebut. Berikutnya, dalam kuesioner tentang pemanfaatan tanah wakaf, responden menyampaikan harapan agar masyarakat meningkatkan kesadaran dalam mengelola dan merawat aset wakaf secara kolektif, sehingga manfaatnya dirasakan semua pihak. Kesadaran ini diharapkan memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Responden juga menyarankan agar wakaf dimanfaatkan untuk kegiatan bermanfaat yang sekaligus mendorong kesadaran menjaga lingkungan. Namun, tantangan muncul ketika ahli waris kurang menerima tanah yang telah diwakafkan. Hal ini menekankan pentingnya komunikasi dan pemahaman yang baik agar generasi penerus menghargai niat pewakaf. Dari penelitian yang kita ambil kemarin melalui kuesioner, ini adalah petani, yang ini adalah guru, dan yang ini adalah pedagang. Oke teman-teman, itu tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahumma fiqh lau kami thorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.